Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita membahas tool yang namanya adalah WhoisUp. WhoisUp merupakan tool yang digunakan untuk melakukan monitoring terhadap host di dalam jaringan menggunakan protokol ICMP dan berfungsi untuk menampilkan informasi berupa status terhadap sebuah host, apakah dia dalam keadaan on atau off, ke dalam bentuk tampilan berbasis web ya. Ketika sebuah host down, sebuah script akan dijalankan. Jadi script yang bisa dijalankan itu ada berbagai macam tipe. Yang pertama yang bisa menampilkan informasi secara grafis menggunakan web. Yang kedua dapat mengirimkan notifikasi menggunakan email, dapat menggunakan syslog message atau menggunakan pop-up message ketika kita mengakses server WhoisUp, dan dapat memainkan semacam alarm ya. Jadi kapan kita menggunakan WhoisUp sangat berguna untuk digunakan dalam proses monitoring host dalam jaringan ya. Jadi WhoisUp dapat memonitoring berbagai macam perangkat seperti PC, server, NAS, router, switch, dan lain sebagainya ya. Adapun WhoisUp dapat berjalan pada beberapa sistem operasi ya, dapat berjalan pada Windows Server ataupun dapat berjalan pada Linux Server. Untuk kita bisa mendownload paket WhoisUp melalui link tautan berikut ya. Kita bisa download. Oke, kita coba download ya. Coba download aplikasi WhoisUp-nya. Oke, jadi tool-tool yang dibutuhkan adalah yang pertama, pastikan kita punya web server. Yang kedua, pastikan kita sudah menginstal PHP pada server kita, dan pastikan kita sudah melakukan proses instalasi Nmap ya. Adapun tahapan-tahapan untuk proses konfigurasinya adalah sebagai berikut. Kita coba akses ya. Jadi kita menggunakan Debian server 10 ya, Buster. Kita pastikan kita sudah menginstal web server. Kita sudah menginstal web server Apache di sini sebagai HTTP server, dan kita pastikan kita sudah menginstal PHP-nya. Yang kita install PHP versi 7.3. Kita bisa cek ya. Kita bisa cek apakah kita sudah berhasil install Nmap version. Kita menggunakan Nmap versi 7 ya. Selanjutnya kita pastikan kita bisa mengakses servernya 10.10.9.2. Begitu juga kita cek PHP-nya apakah sudah running atau belum. PHP-nya sudah running, dan selanjutnya kita akan langsung saja memulai proses konfigurasinya. Pertama-tama kita masuk ke direktori var www.html. Kita coba lihat struktur direktori. Setelah itu kita coba download ya menggunakan tool wget. Kita akan download menggunakan tool wget. Kita copy download linknya ya, copy download link, kita wget, kita enter. Proses downloadnya sedang berjalan. Pastikan kita sudah punya direktori WhoisUp. Setelah itu kita akan melakukan proses ekstrak ya, dengan cara unzip. Kita akan ekstrak paket file dari WhoisUp yang sudah kita download tadi. Setelah kita ekstrak, dia akan menampilkan sebuah folder di sini ya. Jadi foldernya harus kita setting permissionnya. WhoisUp, kita masuk /bintang. Selanjutnya kita masuk ke WhoisUp, kita chmod lagi. Kita chmod bintang.
Oke, seluruh permissionnya sudah aktif di sini. Selanjutnya kita coba akses ya. Kita coba akses 10.10.92/whoisup. Kita enter. Oke, pastikan tampilannya seperti ini. Sedang melakukan proses rebuilding. Dan kita akan coba buka tampilan baru untuk masuk ke file admin.php-nya ya, untuk melakukan konfigurasi. Oke, kita sudah masuk ke file admin.php. Di sini kita bisa mengisi informasi-informasi yang kita inginkan. Karena ini adalah halaman admin panelnya. Nmap path-nya, lokasi nmap-nya ada di /usr/bin. Kita bisa cek ya, which nmap. Kita bisa mengetahui lokasi dari nmap pada di /usr/bin. Lokasi dari whoisup-nya ada di var www.html whoisup. Selanjutnya whoisup detailnya kita bisa setting, misalnya monitoring server. Passwordnya kita bisa setting sini. Oke, sini ada cookie timeout-nya, number of hour login admin page. Kita bisa batasi, misalnya 8 jam. Jadi ketika 8 jam berlalu, dia akan otomatis logout ketika kita masih masuk ke halaman admin ya. Di sini ada threshold minute-nya, repeat mail, syslog atau sound alert. Kita bisa biarkan default dulu. Scanning idle timeout. Idle timeout-nya kita coba setting setiap 10 detik dia akan melakukan proses scanning. Selanjutnya batasan latensinya. Jadi latensi itu adalah berapa milisekon ping tersebut akan dianggap timeout. Kita bisa gunakan 150 ms. Di sini kita bisa buat host up per row ya. Jadi akan disusun 3 baris. Oke, dan 3 kolom ya, 3 kolom dan 3 baris. Selanjutnya di sini kita bisa setting zona waktu ya. Kita bisa setting zona waktu yang kita gunakan. Kita coba cari Asia Makassar ya. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa lihat maintenance modenya. Maintenance modenya misalnya kalau kita dalam keadaan on, berarti kita tidak akan mendapatkan informasi atau notice. Jadi kalau kita mau jalankan kita bisa off kan. Pop up alertnya kita bisa on kan. Ada sound alertnya. Kita buat dalam mode apa ya, alarm misalnya. Syslog-nya itu bisa dalam bentuk logging ya, atau kita bisa gunakan email ya. Di sini kita harus mengisikan SMTP server, SMTP port, dan lain sebagainya. Jadi kita akan skip dulu untuk emailnya, karena untuk saat ini kita tidak akan gunakan ya. Coba off kan, dan di sini kita bisa memasukkan IP address yang ingin kita monitoring sesuai dengan petunjuk di atas ya. Misalnya kita masukkan untuk gateway kita. Misalnya gateway kita gateway internet. Selanjutnya kita monitoring juga untuk akses ke Google, atau kita coba akses untuk melakukan pengecekan domain yang kita kelola ya. Ini ke sekolah. Oke, kita tidak bisa menggunakan karakter putih ya. Kita coba sambung menggunakan titik. Setelah itu kita save. Oke, configuration save. Dan di sini kita are you sure the core PHP script is running? Nah, kita akan coba jalankan menggunakan perintah sebagai berikut. PHP spasi. Kita coba cek passwordnya. Oke, kita coba PHP core.php spasi
Oke, di sini statusnya sudah running dan harusnya pada menu ini statusnya harusnya sudah berubah ketika kita coba reload ya. Oke, sudah aktif. Kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, kita akan coba tambahkan ya. Kita akan coba tambahkan untuk user yang tidak aktif. User yang tidak aktif, misalnya kita akan coba tambahkan IP address yang tidak digunakan. Testing timeout. Kalau kita save, di sini harusnya sudah ada. Kita reload dulu ya. Oke. Di sini kita bisa lihat di sini ada testing timeout. Oke, ada host down-nya untuk testing timeout-nya. Timeout itu ke 10.10.99. Oke, karena dia timeout maka statusnya adalah host down ya. Nah, kira-kira kenapa seperti ini? Karena latensi kita menentukan latensi yang kita berikan terhadap sebuah host ya. Ketika nilai latensi dalam milisekonnya sudah melebihi nilai latensi tersebut, maka akan dianggap host tersebut dalam keadaan down. Oke, kita coba ubah latensinya. Di sini latensinya misalnya kita ubah ke 200 ya. Kita ubah ke 200, kita save. Oke, kita coba reload. Oke, harusnya Oke. Di sini kita bisa lihat pada menu latensi ya. If the host exceed the value, maka akan kembali ke default ya. Oke. Oke, kita coba ubah latensinya ke 300. Oke, kita sudah ubah ke 300 dan saat ini statusnya ketiga host dalam keadaan up dan beberapa host dalam keadaan down ya. Oke, saya rasa sekian ya untuk demo untuk aplikasi monitoring server ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.